pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan lagi kajian bahasa Arab, yaitu yang diambil dari kitab Metode Teori Kunci karya Ustadz Muhammad Atim. Dan nanti setelah membahas metode teori kunci, insya Allah akan dilanjutkan dengan Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kemudian ini untuk sesi yang pertama, dan nanti di sesi yang kedua, insya Allah akan ada kajian kebahasaan atau ilmu balaghah. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita semua. Alhamdulillah, Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita simak pemaparan materinya, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita juga bisa terus istiqomah dalam belajar. Dan langsung saja supaya lebih efektif dan efisien, saya langsung berikan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Muhammad Atim, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin bahasa Arab bersama dengan MAIS ya, Markas Arabiyah dan Ilmu Syar'i, di Sabtu pagi ya, yaitu sebagaimana yang tadi disampaikan, secara rutin mengkaji ilmu Nahwu Shorof dari buku yang saya tulis, Metode Teori Kunci, Baca dan Memahami Arab Gundul. Dan nanti dilanjutkan juga dengan pembahasan Durusul Lughah ya, sebagai prakteknya. Dan juga dilanjutkan di sesi kedua praktek ke dalam ayat Al-Quran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang isim-isim mabni ya. Jadi mohon maaf, ini saya nggak bisa lewat laptop ininya karena agak bermasalah di casannya, jadi menggunakan HP. Dan tidak bisa share screen, jadi masing-masing silakan membuka bukunya masing-masing. Terakhir kita membahas tentang isim isyarah ya. Jadi isim mu'rab sudah selesai, kita sudah masuk di pembahasan isim mabni. Sekarang masuk ke isim mabni yang ketiga ya. Jadi sebelumnya sudah tentang dhamir, isim isyarah. Sekarang isim mausul yang ketiga. Suara saya jelas? Jelas, Jelas ya. Halaman 77. Ismul mausul ya, secara pengertian ma yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin tudkaru ba'dahu wa tusamma tilkal jumlah silatal mausul. Isim mausul adalah ya yang menunjukkan kepada makna tertentu dengan perantara kalimat yang disebutkan setelahnya. Dan kalimat tersebut dinamakan silatul mausul. Isim mausul ini kita terjemahkan yang. Ya, jika untuk manusia kita tambahkan orang yang, dan jika untuk benda kita tambahkan sesuatu yang atau apa yang gitu ya.
Ya, dan isim mausul ini termasuk mabni. Sebelumnya sudah kita bahas ya, alasan isim itu menjadi mabni karena mirip dengan huruf. Nah, kemiripan isim mausul dengan huruf ini ya adalah karena dia butuh kata lain untuk memperjelas maknanya. Jadi seperti halnya huruf ya, huruf itu tidak bisa dipahami maknanya, tidak jelas maknanya kecuali bersama yang lain kan. Ya, misalnya min ya, minal bait dari rumah. Nah, begitu juga isim mausul, dia kesamaan dengan huruf itu dari sisi ini. Dia butuh kepada kata lain untuk memperjelas. Jadi ketika dikatakan yang, allazi, yang itu kan tidak jelas. Ya, belum jelas maknanya. Harus disempurnakan dengan kata yang lain. Nah, kata yang menyempurnakan atau yang memperjelas makna mausul itu disebut silatul mausul. Jadi mausul itu harus ada silatul mausulnya. Yaitu kata atau kalimat dia berupa jumlah, ya, berupa kalimat yang setelahnya. Ya, misalnya hadoro allazi ya atau jalasa, misalnya jalasa allazi ini telah duduk yang itu orang yang itu kan belum jelas. Ya, nah dia harus dijelaskan dengan kata lain, misalnya jalasa allazi ya'kulu. Ya, telah duduk ya orang yang makan, yang sedang makan. Nah, ya'kulu itu adalah berupa jumlah kalimat. Nah, dia disebutnya silah mausul karena memperjelas allazi tadi. Allazi apa? Allazi ya'kulu. Ya, dia penjelasan itu atau silatul mausulnya bisa berupa jumlah fi'liyah, ya bisa juga berupa jumlah ismiyah. Ya. Misalnya juga, kalau tadi ya'kulu kan jumlah fi'liyah ya, berupa fi'il. Ya juga jumlah ismiyah. Misalnya nama alladzi ya telah tidur ya orang yang apa? Alladzi huwa maridun. Ya, alladzi huwa maridun. Telah tidur orang yang dia itu sakit. Jadi huwa maridun dia jumlah ismiyah terdiri dari diawali dengan isim kan huwa maridun. Ini mubtada khobar. Jadi huwa maridunnya itu adalah silatul mausul yang memperjelas makna allazi tadi. Itu jadi silah mausulnya bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah, bisa juga disebut sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu jar majrur dan zorob. Ya, misalnya penjelasnya silatul mausulnya berupa jar majrur ya. Ya, misalnya namal ladzi fil baiti. Ya, telah tidur ya orang yang di rumah. Tuh, jadi fil baiti itu kan jar majrur, fi huruf jar. Al baiti majrur. Nah, jar majrur ini dia penjelas dari alladzi. Yang apa? Yang di rumah, yang ada di rumah. Jadi penjelasnya silah mausulnya berupa jar majrur. Itu nama alladzi fil baiti. Telah tidur orang yang apa? Ini belum jelas. Diberi penjelas fil baiti yang di rumah. Gitu. Ya, atau penjelasnya berupa zorob. Ya, berupa zorob. Ya, misalnya jalasa alladzi amamal baiti. Ya, telah duduk orang yang ada di depan rumah. Amama itu kan zorob. Keterangan tempat. Keterangan tempat. Ya, jalasa alladzi amamal baitinya. Amamal bait di depan rumah.
Ya, dia adalah silah mausul, penjelas dari alladzi tadi. Ya, isim mausul. Baik, sampai di sini saya bisa dipahami. Ya, jadi silah mausul itu yang menjelaskan makna mausul itu bisa 4 kemungkinan. Satu tadi apa? Jumlah Jumlah ismiyah. ya fi'liyah. Yang kedua, Ismiyah. jumlah ismiyah. Sibu jumlah yaitu jar majrur dan Majrur. dzarab. Zorob. Ya, dzarab majrur. Jadi setiap mausul harus ada silah mausulnya itu ya. Harus diingat tuh kaidahnya. Nah, sekarang macam-macam mausul. Jadi si mausul ini ada macam-macamnya. Ya, yaitu secara umum bisa dibagi 2, yaitu mausul yang khos ya untuk bentuk khusus. Jadi untuk bentuk khusus ada yang mustarok untuk semua bentuk. Ya, jadi secara umum ada 2, dulu dibagi 2 ya, khos dan mustarok. Ya, kalau yang khos untuk bentuk khusus itu dibedakan dari segi mudzakkar muannas ya, mufrad musanna jamak. Jadi dia khusus. Jadi satu isim mausul itu khusus peruntukannya. Misalnya alladzi itu khusus untuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar itu maknanya khusus. Kalau mustarok itu satu lafaz bisa untuk semua begitu. Misalnya man. Man itu mustarok untuk semua bentuk. Artinya dia bisa digunakan untuk mufrad, untuk musanna, untuk jama, untuk mudzakkar, untuk muannas bisa. Itu namanya mausul yang mustarok. Ya. Nah, kita bahas yang khas dulu. Ya, yaitu yang dibedakan yang untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama. Ya, lihat yang pertama kita bahas yang mudzakkar dulu yang di atas. Yang mudzakkar. Untuk yang mufrad itu menggunakan alladzi. Menggunakan alladzi. Jadi kalau kita sebut alladzi itu peruntukannya mudzakkar mufrad. Ya, misalnya ya ja'ar rajulu, telah datang seorang laki-laki. Nah, kita pakai alladzi. Ya, untuk memberikan ininya keterangan pada ar-rajul ya, atau sifat gitu ya. Ja'ar rajulu alladzi. Ya, alladzi apa misalnya? Ya, alladzi alladzi apa ya? Sakana fi Bandung misalnya. Ya, ja'a ar-rajulul ladzi sakana fi Bandung. Itu kan ar-rajulu. Ya, ar-rajulu itu adalah apa? Mudzakkar dan mufrad. Mufrad. Satu orang laki-laki kan mudzakkar mufrad. Maka ketika kita mau memberikan isim mausul, maka menggunakan alladzi. Jadi harus sesuai karena alladzi peruntukannya untuk mufrad mudzakkar. Ya, kalau untuk perempuan ya nanti beda lagi. Jangan pakai alladzi. Ja'at ya, almar'atu allati, jangan alladzi begitu. Kalau untuk 2 orang beda lagi begitu. Jadi itu alladzi yang pertama. Dan dia mabninya dengan apa? Ala apa? Alladzi ini. Sukun. Sukun, ya, karena ya di situ adalah sukun. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk musanna. Mudzakkar yaitu alladzani atau alladzaini. Ya, jadi kalau kita untuk 2 orang,
Misalnya ja'ar rajulani. Telah datang dua orang laki-laki, berarti menggunakan alladzani. Itu yang ya yaskunani di Bandung, yang tinggal di Bandung. Nah, tetapi bisa juga alladzaini pakai iya. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk yang musanna ini, ya untuk yang musanna, ya itu pengecualian dari yang lain, dia termasuk mu'rob. Jadi kalau untuk yang musanna, ya untuk isim mausul ini tidak mabni. Nah ini, jadi seperti pada isim isyarah yang pertemuan lalu sudah kita bahas. Jadi untuk bentuk musananya dia mu'rob, tidak mabni. Begitu juga isim mausul. Jadi alladzani itu untuk bentuk marfu. Ya, alladzaini untuk bentuk mansub dan majrur. Ya, jadi kalau misalnya ja'ar rajulani kan marfu fa'il dari ja'a. Ya, maka kalau kita tambahkan isim mausul harus menggunakan alif karena marfu alladzani. Ja'ar rajulani alladzani yaskunani fi Bandung. Ya, kalau untuk mansub harus pakai iya dan majrur. Misalnya ro'a itu rajulaini kan mansub. Ya, jadi objek maf'ul bih. Ro'a itu rajulain. Saya melihat dua orang laki-laki alladzaini. Yang yaskunani fi Bandung, tinggal di Bandung. Ya, begitu juga majrur, marartu birrajulaini majrur karena ada huruf jar bi. Marartu birrajulaini alladzaini ya yaskunani fi Bandung. Gitu. Itu untuk musanna. Nah, untuk jama ya, untuk jama ini ada 3 ya di buku, bisa dilihat ada alladzina, al-ula dan allai. Cuman yang sering digunakan itu alladzina. Nah, kalau alladzina mabni ya, seperti yang lain, dia mabni dengan apa? Mabniun ala sukun. Ala fathi. Lihat huruf akhirnya nun. Dilihat huruf akhirnya nun ala fathi. Dan dia mabni bukan murob ya, untuk jama bukan murob tapi mabni. Jangan terkecoh ini mirip ismul ladzina ansori, bukan. Muslimin gitu. Alladzina ini bukan. Ini bukan jama mudzakkar salim. Ya, misalnya ja'ar rijalu alladzina yaskununa fi Bandung. Ja'ar rijal jama ya, maka kalau kita berikan isim mausul menggunakan alladzina. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu alladzina jama mudzakkar. Tapi kalau untuk ula dan alai ini memang jarang ya untuk penggunaannya. Jadi ula dan alai ini bisa juga untuk jama mudzakkar. Kemudian untuk yang muannas ya, yang mufradnya allati. Misalnya ja'atil mar'atul lati. Seorang perempuan yang, maka allati menggunakan allati. Ya. Ya, taskunu fi Bandung misalnya. Untuk musananya sama tadi ya, dia mu'rob. Ya, untuk marfunya alif, allatani, untuk mansub majrurnya iya allataini. Ya, misalnya ja'atil mar'atani allatani taskunani fi Bandung. Ra'aitul mar'ataini allataini ya taskunani fi Bandung. Marartu bil mar'ataini allataini taskunani fi Bandung. Itu harus ada kesesuaian kan? Musana ya.
ada kesesuaian. Nah, kemudian untuk jamaknya yang mu'anas, apa jamak dari mar'ah? Mir'ah. Oh, mir'ah mah cermin. Cermin itu. Coba ada yang tahu jamak dari mar'ah apa? Mar'ata. Apa ini ada yang ngerekam nggak? Saya lupa tuh. Ada kafe yang ngerekam nggak? Ginanyar rekam tuh. Mas Ginanyar ngerekam. Belum direkam kan. Siapa yang ngerekam itu? Saya Ya. Aduh lupa. Tadi di ini apa streaming di FB bisa mudah-mudahan bisa di-download. Saya Tapi tadi nggak apa-apa, terus saja. bukan Nanti disambungkan ya. bukan Nanti disambungkan. Ya, jadi itu. Misalnya untuk tadi jama dari makrai itu nisa ya. Ini enggak ada lafaz yang namanya. Jadi jama dari mar'ah itu nisa. Ya, misalnya Fajaat an-nisa'u ya allati atau allai. Itu untuk jama muannas untuk isim mausulnya itu bisa allati bisa allai. Jadi allati, alla itu jama muannas isim mausul. Ya itu. Kemudian yang mustarok, misalnya ini ada beberapa ya, ada man, ada ma, ada za, ada ayun, ada zu, ada al. Jadi kalau ini untuk semua bentuk, dia bisa untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama bisa. Jadi man, kalau untuk man itu secara asal untuk yang berakal. Untuk yang berakal man itu. Ya. Misalnya jaa ya man yaskunu fi Bandung misalnya. Nah, man itu bisa dia seorang, 2 orang, 3 orang, laki-laki perempuan bisa. Ya. Begitu. Jadi dia mustarok. Dia untuk berakal, man. Kalau ma yang berikutnya itu untuk yang tidak berakal. Jadi untuk benda, makanya dia sesuatu yang benda ya, apa yang gitu. Lalu za ya, za ini apa namanya? Jarang ya. Jadi untuk contoh-contohnya itu sebetulnya bisa kita lihat di pembahasan ini tarkib mausuli ya, murakkab mausuli. Ini saya sedikit ya berikan contoh. Murakkab mausuli 188. Masih sedikit juga di sini contohnya. Ya, misalnya tadi ya man sudah ma. Ya lahu misalnya lahu dalam Al-Quran banyak ya lahu ma fis samawati. Ya miliknya apa yang gitu kan? Ma lahu ma fis samawati. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ma di situ adalah mausul. Ya apa yang ada di langit dan di bumi.
Ya, misalnya ati ma indaka, berikan apa yang kamu punya. Ati ma indaka. Ma di situ adalah mausul. Si mausul. Walaupun ma sendiri kan tidak hanya mausul ya, tergantung konteksnya ya. Bisa juga dia nafi ya, bermakna tidak. Begitu. Jadi harus dilihat ya makna yang tepatnya apa. Ya, ada juga za ya, makanya man dzalladzi yashfa'u indahu. Kalau man dzalladzi sudah ada alladzi lagi ya. Makanya man za itu bisa apa namanya, nyambung dengan manza itu menjadi satu kata ya, manza ya, bisa juga dianggap dua kata ya. Kalau dianggap dua kata maka za-nya isim mausul ya, za-nya isim mausul. Kalau dianggap satu kata berarti dia nyambung dengan man, jadi dianggap satu. Misalnya kalau untuk pertanyaan istifham misalnya manza ya. Itu ya, ada di misalnya di pembahasan ini istifham di tentang uslub istifham manza, man atau manza. Di halaman 198 itu ya ada. Manza ja'aka ini ya. Jadi penambahan kata za itu bisa dilihat dari dua segi ya. Bisa dianggap satu kata dengan man. Ya, bisa juga dianggap dua kata. Jika dianggap satu kata, maka kata za adalah tambahan ziyadah. Tidak memiliki makna sendiri dan i'rabnya pun sama dengan yang tanpa tambahan. Misalnya manza ja'aka. Nah, manza-nya itu isim istifham. Pertanyaan, jadi satu kata. Ya, nah adapun jika dianggap dua kata, maka za adalah isim mausul itu. Ya, jadi kalau dia dianggap dua kata, maka za-nya isim mausul, bermakna yang dan memiliki i'rab sendiri. Misalnya manza indaka. Siapakah? Ya, za-nya diartikan yang. Nah, ini berarti za yang untuk mausul. Ya, manza siapa yang, ya za-nya punya i'rab sendiri, dia isim mausul mabni ala sukun. Ya, kedudukan i'rabnya di sini sebagai khobar mubtada. Ya, itu juga sama. Apakah za-nya itu ya. Tapi kan di situ sudah ada alladzi ya, itu lebih tepatnya berarti satu kata manza-nya itu. Ya, itu untuk za. Tapi memang jarang ya ini. Za ayun. Ayu yaumil an'am sat. Du ya al, ini jarang, yang ini jarang ya. Jadi kita yang paling sering adalah man dan ma. Ustaz, kalau yang lainnya jarang. Itu enggak, Ustaz? Apa? Badu lautu tinu payutinu itu gimana, Ustaz? Jumlah gimana tuh? Yang mananya? Ini kan ada di surat ini, Ustaz. Al-Qalam ini Ustaz. Al-Qalam. Kata apa ya di situ? Wadu lautu tinu payutinu. Ya, yang ditanya ini kata apanya, Pak? Dunya, Ustaz. Dunya. Itu ada takdir lagi mana itu? Sama nggak ada? Itu makan wadu itu. Itu mah fi'il, Pak. Wadu. Dari wadaya wadu, Pak. Jadi wajadi. Fi'il itu mah bukan. Bukan itu jauh-jauh, Pak Imran. Maunya atap sama. Ustaz paminu iya man kan man teh kanggo anu bakal. Kalau ya.
Kanggo penggunaan maza ayun zual eta keur berakal sarta nu teu berakal. Apa namanya, kalau yang untuk zu, nah kalau zu ini itu khusus sebenarnya tidak populer, dia khusus untuk kabilah Toi saja. Zu ini kabilah Toi saja, jadi zu bermakna alladzi, dia umum ya, dia mustarok, bisa untuk berakal juga. Berakal, ayu juga bisa untuk berakal. Ya, za juga sama. Kalau untuk al itu dia yang bersambung dengan isim mustaq. Ya, dengan isim fa'il, misalnya al jalisu. Alnya itu bisa dianggap sebagai isim mausul. Al jalisu. Gitu ya. Nah, ini saya tidak akan bahas terlalu mendalam untuk yang ayu itu dan al ini, karena ini pembahasannya sangat rinci, itu di level alfiah nanti ya, pembahasannya di alfiah. Ya, jadi kita ngambil yang populer aja dulu, pengenalan untuk isim mausul yang mustarok, yang paling sering itu dua aja, man dan ma. Yang lainnya jarang. Ya, dan yang paling banyak digunakan tentu yang mukhos tadi. Itu aja dulu dihafalin ya. Ini kita hafalkan alladzi, alladzani, ya, alladzina, ya, dan yang lain. Semua isim mausul dalam tabel di atas kondisinya mabni kecuali pada bentuk musanna. Ya, termasuk murob dengan menggunakan i'rab musanna ya, tadi sudah dibahas. Ya, kata yang bermakna mausul ini tidak hanya isim tetapi juga ada yang termasuk huruf. Nah, ini tidak saya bahas secara mendalam juga karena ini rinciannya ada di level alfiah ya. Anna, bahwaan, ma, ya, apa yang, nah, dia termasuk huruf, jadi huruf mausul, kayak, agar, lau, kalau. Gitu. Bedanya nanti yang harus kita ketahui ya, beda antara isim mausul dan huruf mausul. Kalau isim mausul dia punya kedudukan i'rab. Punya kedudukan i'rab artinya apakah dia sebagai fa'il ya, pelaku ya, sebagai objek atau apa. Kalau huruf tidak ada kedudukan i'rab, itu yang paling inti yang harus kita ketahui. Kalau huruf jangan dipikirkan apakah dia fa'il, maf'ul bih, objek atau yang lainnya. Nah, itu yang membedakannya nanti. Bisa mutaja juga Ustaznya. Man, ma, ayu ke di depan. Bisa nanti pembahasannya ada tentang i'rab. Kita belum masuk membahas tentang isim, apa namanya, i'rab isim ya secara khusus ya, karena kita masih membahas isim mabni, mengenal isim mabninya dulu ya. Jadi itu tentang isim mausul, insya Allah sudah bisa dipahami. Isim mabni yang ketiga. Kalau punya huruf mausul ini kalau terletak di depan suatu kalimat itu bentuknya sebagai atop atau sebagai apa? Misalnya laula antara kau jamatum gitu. Kalau itu kan sebagai isim mausul. Kurang jelas Pak ya, ininya ada. Grepek Pak Yul. Ya. Anginnya diputar dulu anginnya. Di saya ini agak kresek-kresek. Kalau sekarang masih kresek kan? Ada jelas Pak Yul. Nah, anginnya itu huruf mausul, Ustaz. Itu kalau di depan kalimat itu tuh itu sebagai atop atau sebagai apa, Ustaz? Sebenarnya dalam contoh laula antadarakahu ni'matum min rabbika dan bisa bilang itu laula itu sebenarnya. Kalau di situ ini kalau lau itu kalau di pertengahan, Pak. Yang biasanya jadi musuh, kalau di awal tidak. Jadi ya, tidak semua ya, tidak semua ini dan menjadi huruf mausul, Pak, enggak semua. Lau, kai, man, anak. Ya, enggak semua. Karena kalau di awal
Jadi macam-macam juga dia lau itu, bisa syarat gitu ya, bisa juga yang berfungsi untuk dorongan, tahdid gitu kan. Jadi tidak selamanya jadi huruf mausul. Ya, itu mendalamnya di Alfiah ada, saya sudah bahas di kajian Alfiah. Mungkin bisa disimak di pembahasan Alfiah tentang isim mausul. Itu dibahas tentang huruf-huruf mausul. Ya, jadi untuk huruf-huruf karena ini sangat banyak rincian ininya, saya tidak bahas dulu. Ya, yang paling inti adalah yang isim mausul dulu, karena kita sedang membahas isim. Menyebutkan huruf ini untuk pengetahuan aja, tambahan bahwa ternyata huruf juga ada yang termasuk mausul. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke yang istifham. Isim istifham ya, definisinya ismun mubhamun ya yusta'lamu bihi an syai'in. Isim yang belum jelas, yang digunakan untuk mencari tahu ya atau menanyakan sesuatu. Ya, istifham itu pertanyaan gitu ya, bermakna pertanyaan. Nah, jadi yang untuk pertanyaan ya itu banyak yang menggunakan isim mabni. Dari sisi kemiripan dengan hurufnya itu kan karena apa? Mirip dengan makna huruf. Jadi syabah maknawi kan. Karena di huruf itu ada yang bermakna istifham. Misalnya a dan hal. A dan hal itu termasuk huruf, bukan isim. A dan hal yang artinya apakah. Ya, nah selain a dan hal itu termasuk isim. Yang pertama man atau manza. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Ya, artinya siapa. Ya, man bisa man atau ditambah za-nya. Za-nya ini adalah tambahan. Jadi dia dianggap satu kata, manza. Dianggap satu kata. Dan satu kata ini adalah istifham. Istifham berarti mabni ala sukun. Mabninya dengan sukun. Itu lihat huruf akhirnya. Nun kan sukun. Manza kalau ditambah za, za juga kan akhirnya alif. Alif itu sukun. Siapa? Nah, kalau untuk manza ini untuk menanyakan orang yang berakal. Man anta, siapa kamu? Jadi untuk yang berakal. Jangan menanyakan untuk benda ya. Gitu. Atau yang tidak berakal, hewan gitu ya. Yang kedua, ma atau maza. Apa? Menanyakan benda ya yang tidak berakal. Gitu. Jangan untuk orang pakai ma, gitu kan? Ma anta, ya apa kamu? Kalau untuk nanya ininya jangan pakai ma, karena dia untuk benda. Itu secara asal, tapi kadang dalam penggunaan bisa saja ada tinjauan-tinjauan lain. Ada tinjauan lain ya. Misalnya untuk orang kok pakai ma, nah dia ada tinjauan lainnya, misalnya dalam Al-Qur'an. Ketika menyebutkan tentang menikahi perempuan, surat An-Nisa ya. Ayat berapa? Ayat 3 ya. Kan tentang poligami ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian ma tuh. Bukan man tapi ma. Ya, yang kalian sukai ma tobalakum. Tidak man tobalakum. Masna 22, sulasa 33, apa ya. Ruba dan 44. Nah, kenapa pakai ma tidak pakai man? Padahal ma secara asal untuk yang tidak berakal, sedangkan perempuan kan berakal. Masa menikahi yang tidak berakal kan? Nah, itu ada tinjauan lain. Jadi kenapa menggunakan ma? Karena hikmahnya adalah dalam menikahi itu kan tidak hanya melihat fisik itu orangnya, tapi lebih kepada lihat karakter. Di ma di situ dia simbol, maksudnya karakter apa yang ada di dalam diri perempuan itu. Ya, sifat-sifatnya, kesolehannya dan sebagainya.
Jadi ketika menikahi perempuan itu ya jangan hanya rupa fisik ya yang disimpulkan dengan man orang, tapi juga ma ya karakternya yang dia bawa apa. Nah itu. Ini begitu ya, ada tinjauan lain. Yang kalau secara asal tadi ma untuk yang tidak berakal begitu. Makanya harus tahu dulu mana yang secara asal, mana yang kemudian keluar dari asal dengan ada alasan-alasan lain. Kemudian yang ketiga mata ya, kapan itu untuk menanyakan waktu. Mabninya adalah apa ini? Alif, sukun. Nah, sukun. Jadi kalau ada alif itu sukun, mabni adalah sukun kalau alif itu. Ya. Alif bingkang. Ya, alif bingkang. Jadi alif yang ditulis dalam bentuk ya. Jadi mabni ala sukun. Lalu ayana kapan juga yang menanyakan waktu, tapi yang akan datang kalau ayana itu. Ya ayana bukan nama artis ya. Ayana kapan? Jadi ayana yumasun. Kapan mereka akan dibangkitkan? Jadi dia bermana akan saja yangnya itu. Ya tidak bisa untuk sekarang. Kalau mata itu kan boleh untuk yang lampau, boleh untuk yang akan datang, boleh untuk sekarang, ya boleh semua waktu. Tapi kalau ayana untuk akan datang saja nanyanya. Itu misalnya mata roja'ta ilal bait, kapan kamu pulang ke rumah? Bil amsi kemarin. Ya itu nanya untuk yang kemarin, untuk lampau. Kamu sekarang udah pulang, kapan pulangnya, dari kapan begitu? Mata roja'ta. Tidak boleh ayana roja'ta, nggak boleh. Karena dia tidak bisa untuk madi. Ya, jadi hanya untuk yang akan datang saja. Begitu ya. Ayana misalnya ayana tusafiru lil haji. Kapan kamu safar untuk haji? Itu kan berarti akan datang. Nah, di Quran ayana yumasun, kapan mereka akan dibangkitkan? Itu kan nanti di hari kebangkitan. Lalu yang kelima aina di mana? Ya, di mana itu untuk menanyakan tempat. Ya, gitu. Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Aina ta'malu, di mana kamu bekerja? Nah, ini mabninya alal fathi ya. Mabni dengan fathah. Ya, ayana, aina, terus kaifa juga sama. Kaifa bagaimana menanyakan keadaan sesuatu. Kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Anna. Nah, anna ini maknanya bisa dua. Bisa bagaimana. Ya, bisa juga dari mana. Tergantung yang berbicara, yang dia maksudkan apa. Kalau bagaimana sama dengan kaifa ya, menanyakan keadaan sesuatu. Ya, kalau dari mana itu menanyakan tempat sebelumnya. Dari mana, berasal dari mana? Misalnya anna laki hada, pertanyaan Zakaria kepada Maryam. Ya, anna laki hada. Dari mana ini punya kamu ini? Itu ketika ada buah-buahan kan? Buah-buahan musim panas ada di musim dingin, buah-buahan musim dingin ada di musim panas. Dapat dari mana? Ada min indillah, ini dari sisi Allah. Jadi anna dari mana? Untuk menanyakan tempat sebelumnya dari mana. Mabni ala sukun karena dia ada alif akhirnya. Mabninya dengan sukun. Kam berapa? Menanyakan bilangan. Iya gitu. Kam umruka, berapa umurmu? Kam waznuka, berapa beratmu? Berat badanmu. Ya, kam mabninya ala sukun. Ayu yang mana? Nah, kalau ayu itu nanti macam-macam ya. Tadi ada yang mausul, ayu itu. Ya, ada tadi man juga kan kayak man, ma atau mata itu ada yang mausulnya, ada yang istifhamnya.
Ya, misalnya yang mana? Kalau yang mana ini kan milik pilihan dari dua hal ya, atau dari berbagai hal. Ya, menanyakan penentuan sesuatu. Ya, ayu kitabin hadza, buku apa ini? Atau buku yang mana ini? Buku apa? Apakah buku fikih, apakah buku akidah, atau buku apa gitu. Ya, jadi dari berbagai hal pilihan. Ya. Ya misalnya ayam itu kalau itu bukan pertanyaan ya. Ayu mudarisin anta, kamu guru apa? Jadi sebetulnya ayu juga bisa diartikan apa ya. Walaupun makna sebenarnya dia yang mana gitu. Guru yang mana kamu ini? Maksudnya apakah guru bahasa Arab, guru apa gitu. Ayu mudarisin anta. Ayu yaumin hadzal yaum, hari apa ini? Di hari yang mana ini? Gitu. Apakah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu? Hal dan a. Nah, kalau hal dan a ini menunjukkan kebenaran hakikat suatu atau sifatnya, tapi dia huruf bukan isim ya. Yang terakhir, yang nomor terakhir itu huruf. Di sini ada keterangan di bawahnya. Kata yang bermakna istifham ini tidak semuanya isim, tetapi ada juga yang termasuk huruf, yaitu a dan hal. Dan juga ada juga yang termasuk isim murab, yaitu ayu. Nah, itu dikasih pengecualian. Untuk ayu itu mu'rab, bukan mabni. Jadi di tabel ini yang dikecualikan itu yang terakhir, ayu dan hal dan a. Kalau ayu termasuk isim mu'rab, hal dan a termasuk huruf. Ya, baik, sampai situ dulu ya. Bisa dipahami untuk bahasan isim mabni. Yang berikutnya syarat cukup panjang. Ustaz, kalau hal ataka dengan sim fi'il. Gimana Pak? hal ataka hadisul ghasyah itu halnya apa? Huruf apa? Pertanyaan itu huruf, kan tadi udah dibahas. Hal itu huruf. Hal mah semua huruf Pak, nggak ada yang isim. Hal dan a. Ya, begitu huruf. Nah, bedanya tadi ya, kalau isim berarti kita harus mengetahui dia kedudukan i'rabnya apa. Kalau huruf nggak ada kedudukan i'rabnya. Begitu, Pak. Kita lanjut sedikit ke Durus Lughah ya, halaman berapa terakhir? Ustaz, Badan Auros. Ya, boleh tanya dulu, silakan. Nah, tadi kan ada lafaz man, madza, ma, madza. Kami badai bikin kalimat, kita badai bikin kalimat bebas penggunaan man atau manda atau napi kuma, ada yang khususnya. Pilihan antara man dan manda. Ya. Ketika bebas bikin aja. kalimat misalnya tadi. Bisa ya, misalnya manja'aka, siapa yang telah datang kepadamu. Manja'aka, siapa yang telah datang kepadamu. Bisa juga manzaja'aka. Sama artinya. Oh, sama artinya. Jadi pilihan aja. Pilihan aja kan. Ya, gak pilihan aja, boleh. Gak ada pengaruhnya gitu kan. Enggak ada. Satu. Ya. Saya Ustaz Tunon. Ya, begitu juga madza. Biasanya madza ya, bisa ma, bisa madza. Madza di mana saja? Kalau disambung dengan hadza misalnya apa ini? Ya. Karena di hadzanya kan udah ada za ya. Jadi tidak pakai madza lagi. Jadi tidak madza hadza, jadi ma hadza saja udah. Jadi menggunakan ma. Itu ma hadza. Jadi tidak madza hadza, tapi ma hadza menggunakan ma. Ustaz, perkawis no ayun kami posisi nasabna ayya gitu. Iya, betul. Itu, kalau untuk ayu itu mu'rab ya, jadi bisa ayu tergantung posisinya. Ayu, ayya, ayi. Oh ya. Iya.
Kalau jadi maf'ul bih ya mansub, berarti ayam matad'u falahul asmaul husna. Tapi dia kalau yang di ayam matad'u itu syarat ya, bukan istifham. Yang jelas sama, dunya itu murob. Murob. Ya tergantung Begitu. posisi kan artinya. Iya. Hon. Untuk ayo itu murob, tidak mabni. Ya. Dulu sulugoh sampai mana terakhir? Ayeuna teh halaman 74, Ustaz. 74. Oh, yang ba ya? Iya, Mbak. Ini kekerasakan dari mana ya? Man haula'il fatayat ya Maryam. Siapa ini kan, nah ini man di sini kita langsung praktik nih, dulu juga banyak. Man ini siapa kan? Man ya mabni, berarti mabni ya. Nah itu. Haulai apa tadi isim apa? Masih ingat? Isyarah, Ustaz. Isyarah. Mabniun ala apa? Dilihat huruf akhir ya, mabninya dengan apa? Al-kasri ya kan? Kasrah. Man haulai siapa? Nah, fatayat. Fatayatu ya. Fatayat jama dari fatat. Ya, pemudi-pemudi. Ya Maryamu, wahai Maryam. Nah, kalau berarti haula itu penggunaannya untuk apa? Di sini untuk jama muannas ya. Jama muannas. Kalau man itu tadi musyarok. Man itu bisa jama, bisa mufrad. Nah, di sini kan jama, pakai man jadi bisa. Man haulai. Dia musyarok. Ya hunna jamiati mereka teman saya. Ya, kemudian akhwatun hunna, apakah mereka saudari dari? Nah, ini kan sebetulnya bisa juga dibalik ya, bisa ahunna akhwatun, bisa akhwatun hunna. Bisa dibalik. Itu ada pertanyaan kan, apakah? Nah, kalau A itu tadi apa? Isim atau huruf? Huruf ya, bukan isim. Jadi huruf istifham, bukan isim istifham. Ya, na'am, ya. Kuna watu mereka saudari. Man abuna, siapa ayah mereka? Ini istifham. Abuna Syekh Bilal, bapak mereka adalah Bilal, ummuhunna ustadati. Ibu mereka adalah ustazah saya, guru saya, ustaz itu guru ini. Aina baituhunna, ya di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasah. Ya, rumah mereka dekat dengan sekolah. Dekat dari sekolah. Qaribun harus selalu diikuti min ya, qaribun min. Ada dengan baidun an. Kemarin latihan hawilil mubtada fil jumlah al-atiyah ila jam'in kama huwa muwaddahun bin misal. Rubahlah mubtada dalam kalimat di bawah ini kepada jamak sebagaimana dijelaskan dalam contoh. Misal contoh hadhihi bintun, nah hadhihi bintun kan murad. Setelah ke nya batun ikan ya untuk panas untuk jamaknya mulai. Nah itu untuk isim daro harus dihafal. Hadani hadihi
Hatani haulai. Zaka zanika ulai. Tilka anta ulai. Ada nama itu siapa? Hadhihi qalibatun. Qalibatun. Berarti Haulai qalibatun. ya betul. Terus nomor 2. Imron. Suaranya Pak Imron. Suaranya Pak belum dinyalain. Suara mic-nya belum. Ayo Pak. Hadhihi mudarosatun. Berapa mudarosatun Pak? Dari satu. Mudarisatun. Kasro kalau di bawah tasdid itu Kasro, walaupun Pak. posisinya di atas itu kasro. Ya, Bukan fathah. dari satu. Jamannya Haulai mudarisatun ya. ya haulai mudarisat, jadi jama muannas pakai ripta ya. Berubah. Terus nomor 3 siapa? Maju. Hadhihi tabibatun. Haulai tabibatun. Terus nomor 4 Saya Padahal siapa? Ustaz, Ya. hadhihi muslimatun, haulai muslimatun. Kang Asep Ya, baru gabung ya. kemarin Ustaz bukan. Alhamdulillah. Terus nomor 5 siapa? Bisa. Betul. Hadhihi zaujatun. Haulai zaujatun. Zaujatun apa artinya? Pasangan Istri ya. Ya. Terus nomor 6. Anasad. Betul. Hadhihi ukhtun. Haulai akhwatun. Ya, akhwatun. Nomor 7. Haulai fatayatun. 8. Ini suara dari Kang Aman gitu ya? Kang Aman saya ngerasa. Oh iya. Dari apa ya ini ngeceknya? Lagi di HP-nya mungkin Kang Aman. HP-nya atau ini ya. Copot chargernya dulu. enggak lagi ngecas, enggak. Tuh, masih gede-gede. Tuh, kalau Kang Aman dimatikan nggak ada suara yang ngereseknya. Ada angin Ustaz kali angin. Tuh, iya benar dari Kang Aman. Terus siapa yang berikutnya? Anak Ustaz. Betul. Ya. Hadhihi jadidatun. Haulai jududun. Pendek, jududun ya. Ya, terus nomor 9. Haulai kibarun. Terus 10. Hadhihi saghiratun. Haulai sigharatun. Jadi tawilun. Tawilatun. Haulai tawilun. Haulai Walun. Jamannya. Ya, nomor 2 dibaca bareng-bareng.
Haulai. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Akhwati. Haula itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas ya. Kalau ikhwati kan itu mudzakkar, ikhwati saudara-saudara saya. Akhwati muannas, saudari-saudari saya. Ikhwah jama dari akhun. Akhwat jama dari ukhtun. Nomor 2. Man haulai fatayatu haulai banatul mudarrisa. Nomor 3. haulai fatayatu jamilati abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisah. Sambil dipahami ya artinya, walaupun saya tidak bahas, tapi sambil dipahami. Kalau ada yang tidak paham artinya bisa ditanyakan. Nomor 4. aina talibatun jadi jududun Dhahabna ilal maktabah Aina banatuka ya banatuki bukan aina banatuki karena ya amati kan, wahai bibi ya banatuki bukan kunna fil matbakhi benar haulail mumaridatu muslimatun na'am maridat apa? Sakit. perawat Sakit. Maridun sakit. Iya, perawat. Yang merawat orang sakit. Iya, yang merawat. Kalau yang sakit marid ya. Nomor 7. haulai Ibatun azwajunna mudarrisun. Nomor 8. man hadhil mar'atu Ya zaujatu tabibil jadidi. 9. abanatuka fil madrasati tsanawiyati ya Usamah ba'duhunna fil madrasati sanawiyah tsanawiyati wa ba'duhunna fil madrasati mutawasitati. ya, sanawiyah itu kan maksudnya aliyah ya kalau kita. Ya SMA. Kelas itu SMP. 10. Alaki bukan alaka. Alaki Banatun. banatun Ya Laila. na'am li Banatun. Kibarun. Wahunna. talibatun bil jami'at. Jadi kibarun juga bisa untuk muannas ya. Tidak hanya untuk mudzakkar. Jadi yang tadi itu sigorun, kibarun, tewalun itu bukan hanya jama untuk mudzakkar kan. Kabir jamanya kibarun juga ya. Jadi mudzakkar jamaknya kibarun, muannas juga kibarun sama. Jadi bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Kibarun, sigorun, tiwalun tadi itu. Wahuna thalibatun bil jami'ah. Man haula nisa'u tiwal tuh ya. Tiwal itu jamak dari tawilah. Muannas. Munna tabibatun min Amerika. Ini kan sebenarnya udah gundul ini, udah belajar gundul. 12 atau bibatu kharajna minal mustasfa. Ya, keluar ya, dokter itu perempuan telah keluar dari rumah sakit. Ya, baik sampai situ dulu. Ditandain.
Quran ala ihtimamikum. Jeda dulu ya Pak, kita matikan dulu, nanti mungkin kita bisa main lagi sekitar jam 10 menit atau 5 menit. 10 menit aja ya, 10 menit. Rehat dulu. Ditutup dulu, Muhammad. Ya, alhamdulillah untuk kajian bahasa Arab, metode teori kunci dan durusul lughah sudah selesai. Dan insya Allah setelah ini akan ada sesi kedua. Ya, insya Allah nanti kita istirahat dulu 10 menit. Nanti kita lanjut dengan silakan boleh di close dulu ya, istirahat dulu 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Imran. Oke.